sedang berada tepat di depan pohon rambutan. Energinya sudah berbeda ya, tapi memang didominasi oleh energi yang penuh dengan kesedihan. Assalamualaikum. Minta maaf, hapunten gak nurut. Ari Abah tepang ka empok neni teh. Tepang neng. Abah tadi asuh diketik teh geuning ya. Jauh-jauh gitu. Harunya Abah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin atau biasa dipanggil RW Aloy. Malam ini saya berada di lokasi di wilayah saya yang kebetulan memang sejak tahun 80 itu kosong. Artinya tidak pernah ada rumah sebelumnya kecuali emang rumah pemilik awal. Sedikit saya mau cerita ya. Dulu tahun 80-an ya, ketika saya masih anak-anak lah, masih bermain, ini adalah tanah yang disebut dulu kebun mas namanya. Kenapa kebun mas? Karena ada satu rumah yang di tengah-tengah di lokasi ini ditunggu oleh orang dari orang Jawa. Kita nggak kenal namanya tapi panggilnya mas aja, jadi kebun mas gitu. Ya, tahun sekitar 80-an, 83 atau sekitar sampai dengan 87 ini lokasi nggak jauh beda sebenarnya ya, lokasi tetap seperti ini, luas, cuman pohon-pohonnya masih banyak pohon-pohon besar, dan ini adalah salah satu pohon yang masih berdiri sampai dengan saat ini, masih disisakan saat ini ya. Dulu ada pohon di sini, pohon rambutan, pohon mangga, pohon-pohon besar lah ada yang sini. Kemudian juga ada satu rumah ya, pemilik awal yang ada di sini. Yang beliau sekarang sudah almarhum, yang ada makamnya di sebelah kita ini. Dia adalah pemilik lahan yang ada di sini. Ya, kurang lebih tahun sekitar ituan 80-an itu ada, sebenarnya dulu ada jalan tengah di sini. Kalau kita dulu ada jalan setapak, karena di sini dulu belum ada pagar, jadi saya kebetulan rumahnya ini nggak jauh dari sini, rumah nenek itu. Jadi kalau keluar nggak ke sana, pasti lewat jalur sini, jalur yang tengah yang melewati kebun mas ini. Tiap hari pagi dan sore pulang sekolah SD itu saya pasti lewat sini, gitu. Dan kurang lebih mungkin ya sekitar 83 atau 85-an lah kurang lebih ya. Mungkin di sini ada kejadian yang kita baru pertama kali ada ya. Mohon maaf Neni di sini, yaitu ada kejadian yang meninggal dunia karena gantung diri sekitar sini, karena rumahnya kebetulan nggak jauh dari sini. Itu saya masih kecil lah, ceritanya sih nggak tahu, tapi intinya seperti itu ya. Jadi di sini sendiri ada 3 makam ya, makam keluarga besar, termasuk keluarga besar saya ada di sini juga. Itu yang emang dari sejak 80 sudah ada berapa makam tua ada di sini. Itu yang pertama, mungkin kalau ada Uyut yang ada di sini yang biasa makam paling tua, ada gubuknya juga di dalam sebenarnya. Mungkin kalau kita lihat agak sedikit serem lah. Ya. Kemudian sekitar tahun masih 80-an lokasi ini sudah berpindah tangan ya, artinya dijual oleh pemilik awal itu ke kurang lebih dari Persatuan Dokter-Dokter dari UGM. Ada 11 dokter yang memang rencananya membangun untuk rumah sakit ya. Ternyata rumah sakit setelah pohon-pohon besar itu dipotong, dirubuhkan sampai dengan
tahun 2000 itu nggak pernah dibangun, ya nggak tahu kenapa. Akhirnya seperti lama dijual, air mau dijual airnya nggak. Jadi airnya tahun 2000-an lah bisa terjual. Karena itu pun ya rencananya itu karena relokasi dari pemerintah Kota Depok untuk membangun sentra otomotif yang ada di Kota Depok itu digeser kemari. Nyata setelah dibangun juga nggak terrealisasi juga. Akhirnya terbengkalailah ruko-ruko yang ada di sini, yang jadi banyak cerita dari warga yang ada di sini. Ya, cerita-cerita mistis, cerita-cerita sering diganggu. Kebetulan saya manfaatkan ruko itu pada kemarin COVID, jadi tempat untuk distribusi bansos, banpres yang ada di sini. Nah inilah mulai teman-teman bercerita bahwa sering ada penampakan, sering ada ini hal-hal yang di sini mengganggu warga yang memindahkan barang-barang yang ada di ruko-ruko yang ada di depan. Ya. Saya sendiri ini baru malam ini yang ada di sini nih. Biasanya saya juga nggak berani kemari. Kecuali siang. Kalau siang saya suka nongkrong. Kebetulan di sini ada beberapa warga yang memanfaatkan untuk pertanian selama tidak dibangun. Ya, mereka juga paling jam 5. Kalau jam 5 selesai jam 5 buru-buru pulang. Ya karena cerita mistisnya itu. Ya, jadi ya jarang lah orang kita yang berani datang sini malam-malam untuk nongkrong, karena ini memang selalu sepi. Tapi kalau siang, pagi sampai sore sampai sekitar jam 4 itu masih ada yang bangun. Ya, kemudian ini ada cerita juga gitu, bahwa emang ini agak susah gitu, karena dijualnya itu agak susah, prosesnya agak lama. Ya, ada salah satu tokoh kita mengatakan ini akan susah karena harus pembelinya itu ya harus nggak ada persyaratan khusus atau apalah gitu. Tapi emang saya sih bukan percaya tidak percaya, tapi sampai dengan saat ini ya ini seperti awal pertama tanah itu berada tuh seperti ini, cuman pohonnya aja yang banyak. Ya, jadi nggak ada perubahan, cuman ruko di depan bangun. Ya secara bentuk ininya nggak berubah. Itu kan cuman dulu ada jalan aja, jalan depan kuburan, itu jalan yang selalu saya lewatin ketika berangkat sekolah. Dan itu ada cerita lucu di situ. Karena di makam Uyut itu selalu ada kucing. Jadi setiap pagi sore itu dia selalu memperhatikan orang yang lalu lalang. Caranya cerita ke orang tua, kenapa kucing ada di situ? Saya bilang gitu setiap sore. Kata nenek, itu kucing tuh pemiliknya adalah makam itu. Jadi dia selalu jagain. Sampai akhirnya juga setelah ya kucing pun nggak tahu kemana akhirnya. Tapi saya kecil selalu ngalamin dia selalu ada di situ dan memperhatikan orang-orang yang lewat di situ. Karena jalannya sepi, jalan setapak untuk jalan kaki aja. Karena dulu emang nggak ada kendaraan, jadi jalan kaki, jalan pintas. Karena kalau ke depan saya agak muter. Jadi saya langsung ini pagi berangkat sekolah, siang pulang balik, dan selalu ada, dan dia selalu ngeliatin orang-orang yang berlalu lalang di jalan ini. Ya itu mungkin bagian cerita sampai dengan saat ini ya banyak warga-warga kita yang sedikit terganggu lah gitu dengan adanya tempat yang kosong, beberapa kegiatan yang selama ini kita harapkan sebenarnya tempat ini sangat strategis untuk kegiatan sentra ekonomi, tapi dengan terbengkalainya ruko-ruko, lokasi ini menjadi tempat yang agak sedikit seram bagi kita. Jarang warga atau tidak pernah malam-malam datang kemari itu, kecuali kalau ada hal-hal khusus mungkin. Tapi saya sendiri baru malam ini di sini. Tapi kalau siang saya ini ya, karena di belakang ini makam keluarga besar ya, keluarga besar saya, nenek saya ada di sini juga, kakek saya, uyut saya pun ada makam di sini. Kemudian dari empat keluarga yang sebelah sini ada satu lagi, dan sana ada keluarga besar dari saudara saya juga. Jadi ada 3 keluarga besar yang ada di makam di belakang saya berdiri ini. Jadi makanya ya sedikit agak serem kalau nggak biasa di sini ya, mungkin agak merinding. Ya itu mungkin cerita saya ketika masa kecil. Tempat saya bermain layang kalau siang di sini tetap posisinya bentuknya nggak pernah berubah. Ya kecuali pohon-pohon aja yang mungkin tinggal satu ini yang besar, jadi cerita bahwa di sini pernah ada sesuatu yang cerita masyarakat ini sekitar tahun 80 yang cukup menghebohkan untuk wilayah sini dan mungkin sekitar di Kota Depok.
Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di episode ketiga Dimensi Lain. Kali ini bersama saya Furi Harun, Ama Gerald, Mian Sumaryana, dan juga ditemani oleh Mulan ya. Kita sedang berada tepat di depan pohon rambutan yang tadi mungkin kisahnya sedikit banyaknya sudah diceritakan oleh Pak RW ya. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan almarhumah Mpok Neni, semoga nanti dari proses obrolan kita beliau bisa tenang ya, dan juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gimana Ama dan Mian? Sedih banget ya. Sedih. Kalau Kak Ama? Sama sih Kak. Kayak aura itu aura sedih, cuma ya dari tadi itu kayak nggak bisa ngomong apa-apa, kayak diem, kayak pengen merenung gitu, kayak gitu auranya tuh. Ya, jadi di pohon ini juga dari awal kita datang memang energinya sudah berbeda ya, tapi memang didominasi oleh energi yang penuh dengan kesedihan. Jadi kalau memang almarhumah ingin menyampaikan sesuatu ya, baik melalui Kak Ama atau Kamian, ya kita persilahkan, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk keluarganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mpok. Mpok. Mpok lagi hamil ya? Iya, Mpok. Adik. Nyesel ya? Nyesel, Mpok nyesel. Mpoknya nyesel, sedih. Iya. Minta maaf, hapunten gak nurut sama orang tua. Sareng saha bade nyuhunkeun hapunten sama mama. Terus saha deui? Saha deui? Astagfirullahaladzim. Sareng bapak oge keluarga pangintennya. Minta didoakeun. Iya, oke. Mian. Yang dilihat dia kan pegang perut terus ya. Perutnya dalam kandungan berapa bulan yang Mian lihat? Baru juga 2. Hah? Baru juga 2, belum gede. Baru ya, belum gede-gede banget. Terus ada peristiwa apa yang Mian lihat? Tadi pas masuk sempat ada abah mukanya lonjong, terus ada ada jenggotnya di sini. Nggak tahu itu yang di mana ya. Yang ngejaga di sini kali ya. Oke. Jadi barusan almarhumah udah menyampaikan permintaan maafnya, penyesalannya, terutama untuk ibu ya, untuk bapak, untuk keluarga, karena sudah mengambil langkah yang salah, katanya nggak nurut ya. Iya, benar. Nggak nurut teman-teman. Kalau Ama nih, sebenarnya Kak Furi penasaran sama sosok Abah ya, Mak. Tapi kita kalau manggil Abah enak di sini apa di tempat lain? Sini juga nggak apa-apa. Mau di sini? Hah? Mau di sini? Coba, mumpung masih dekat. Mumpung masih dekat, Karena mungkin tadi Abah pas mau cerita. dimasukin ada yang hitam jongkok. Oh, ada yang hitam jongkok. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng, Iya. waalaikumsalam. Mohon. Bah, ari Abah saha? Abdi, nu di dia
Oh anu ti dieu. Iya. Abah, ari Abah tepang ka empok Neni henteu? Tepang neng. Bager. Bagus. Oh baik katanya empok Neni itu. Cuman mungkin pilihan hidupnya salah gitunya Abahnya. Mohon dah. Ya, Ari Abah di dia sebagai saha? Abah mah lulang lalang we di dia lagi. Oh. Abah mah cuman lalu lalang. Sok cerik wae. Dia teh geuning. Ya, Suka nangis terus katanya ya. hari Tiap hari. tiap hari ieu kaduhung meureunnya. Tiap hari nyesel. Tapi gelis. Ari Abah keluarga henteu ka empok Neni? Aya keluarga. Oh iya keluarga. Lebih duluan empok Neni. Detik mah diasuh ku Abah teh. Teu sangka geuning bakal kitu nya Neng. Jadi waktu kecil diasuh sama Abah, tapi Abah juga nggak nyangka bakalan ngambil langkah seperti itu gitu. Karunya nya. Ai di dia aya rerencangan henteu? Tah aya teh. Nggak ada temennya. Jadi Ari Abah mah ngajagaan di dia di depan pohon. Iya, ngapain ningalian wae. Tiap hari ngeliat. Karena sayang ya Bah ya. Sok hayang ceurik Abah ge mun nempot. Oh, Abah juga sedih, suka pengen nangis katanya. Abah teh diasuh dikeutik teh geuning ya. Waktu Jol-jol kitu. Karunya Abah tuh. Jadi waktu kecil diasuh, tapi tahu-tahu ada masalah kayak gitu, jadi Abah juga kasihan gitu. Abah, ari tanah ieu teu meunang dijual, teu bisa dijual, kotor. Atuh kumaha nek da dijual oge mah aya nu daekeun. Emang kunaon? Loba kotor. Oh, banyak kekotor, makanya susah buat laku gitu. Ai Abah saha namanya? Nulungankeun coba teh karunya. Nya Mahakeun we. Abah minta tolong katanya cucunya, gimana ya? Saking sayangnya nya Abahnya. Karunya atuh nek Abah mah teu bisa nulungan. Abah nggak bisa nolongin, Iya. cuman bisa ngecek gitunya. Jadi unggal poe ceurik. Aduh. Tiap hari nangis, nyesel katanya. Ya peristiwanya sekitar tahun 1983 atau 85-an, berarti sekarang udah hampir 40 tahun ya, udah hampir. Bentar lagi 2023. Mohon atuh Abah. Nulungankeun we Abah mah Neng. Kita mah cuman bisa ngadoakeun. Mohon atuh Abah. Mohon Ari Abah saha namanya? Oh, alim disebutkan namina. Mohon atuh Abah, atos pesan sakitu Iya. Pangnulungankeun. pangnulungankeun, tolongin Mamehan Abah teh nyeri-nyeri. supaya hatinya Abah nggak sakit-sakit banget gitu. Mohon Abah, assalamualaikum. Abah, ya oke. Oke teman-teman, tadi Abah sayang banget sama empok Neni ya. Iya. Gimana? Abah ini nggak tahu kalau di bayangan ama yang di bawahnya memang waktu kecil Diasuh. dia Disayang. disayang itu. Dan memang empok dari awal bunuh diri sampai sekarang selalu nangis ya, selalu dalam penyesalan. Oke teman-teman semuanya, kita minta didoakan bareng-bareng ya sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Kita doakan dulu untuk almarhumah empok Neni ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya Mpok Neni, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama kalian yang mungkin mengalami masalah yang sama ya. Mungkin kalian lagi buntu, kalian mungkin sedang mengandung,
benih dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, tolong jangan mengambil jalan pintas. Iya. Ya. Bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. Insya Allah pasti Allah akan memberikan jalan lah ya yang terbaik ya. Doa kita untuk almarhumah Empok Neni, mudah-mudahan bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa diterima di sisinya ya. Amin. Tugas kita di spot ini sebetulnya udah sedikit terjawab ya, dan kita happy akhirnya kita bisa meminta izin untuk berkomunikasi, dan mungkin ada sosok di depan sana yang masih menanti kita ya. Terima kasih Mpok Neni. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak RW. Iya, Mbak Ul. Tadi kan selain ada sosok Mpok Neni yang kebetulan mau menyampaikan pesan dan permintaan maaf ya, penyesalan melalui Mian, juga ada sosok Abah. Iya. Nah, kalau Pak RW sendiri kenal nggak sih sama sosok Abah ini? Kalau secara langsung nggak kenal, tapi kalau orang ceritanya tahu. Gak gimana tuh cerita orang tua tentang sosok Abah ini? Yang tadi saya ceritain itu ada makam yang mungkin pertama di situ, yang setiap hari dijaga kucing. Iya. Nah itulah Uyut panggilannya di situ. Oh, Uyut. Uyut yang tiap pagi sampai siang tuh selalu makam dijagain sama kucing. Oh Kucingnya dia. Saya tuh nanya sama nenek tuh, emang peliharaan dia. Peliharaannya. Setelah meninggal pun kucingnya tetap di situ, nggak kemana-mana. Gitu. Iya. Tapi kan tadi pas kita datang juga kita disambut sama Ada kucing. satu ekor kucing. Tapi masih kecil sih, Iya. warnanya hitam. Iya, kalau itu enggak. Iya, itu hitam. Iya, warnanya hitam. Ini. Oh, jadi itu sosok Iya, yang ngejagain iya. Abah gitu. Sering ada. Berarti si Abah ini ada hubungannya sama Mpok Neni nggak? Iya. Oh ada. Abahnya. Nah, saya sih nggak nih apakah kakeknya ataukah bapaknya atau kakeknya, saya lupa, tapi itu ada hubungannya. Iya. Dan sudah hampir 40 tahun ya, Mpok Neni berarti masih dirundung penyesalan, kesedihan gitu. Tapi kan tadi kita juga mendengar suara tangisan tuh. Kalau warga sekitar sini suka ada yang laporan nggak sama Pak RW, pernah dengar suara perempuan nangis atau apa? Ya itu yang tadi saya cerita juga, kebetulan kan cing saya itu kan memang sahabatnya kan, ceritanya gitu cerita. Lalu terakhir itu saya juga, karena saya pas rumahnya sama nenek, ditinggal sama nenek kan di sini, gitu, jadi tahu lah situ, karena dia nangis di situ kan gitu, sampai lari-lari cing saya itu, kan sahabatnya, teman baiknya lah gitu. Iya. Salah satu yang memang saya langsung saya ada di situ. Gitu, kalau cerita yang lain sih ada banyak. Ada banyak ya. Dan itu juga yang bikin mungkin orang-orang takut tinggal di sini. Mungkin juga sih, tapi kalau kita memang dari dulu kecil udah biasa lewat ya orang, karena yang baru-baru ini kan baru dengar ceritanya. Kalau saya yang bagian dari cerita di situ ada tahu ceritanya gitu. Walaupun masih kecil, mungkin masih SD kelas berapaan gitu. Tapi tahulah gitu. Kalau tadi yang Ama lihat kan sosok kakeknya tuh sama Mian, mukanya lonjong ya, ada jenggotnya gitu. Apa seperti itu? Saya enggak ini sih. Enggak. Cuma Ini ya. nama tahu namanya karena saya kecil itu udah dimakam di situ. Udah dimakam di di situ. situ. Makam tertua lah. Ya. Tertua. Ya, oke, jadi teman-teman kita udah dengar sendiri dari Pak RW ya, bahwasanya memang ada hubungan antara almarhumah dengan abahnya, makanya abahnya juga minta tolong tadi, dan kita hanya bisa mendoakan ya Pak RW ya. Mudah-mudahan almarhumah bisa ditampi iman Islamnya, bisa diampuni oleh Allah. Oke, terima kasih Pak RW sudah nemenin kita di dimensi lain. Ya, ada YouTube juga nggak Pak RW? Ada. Apa YouTube-nya? RW Aloy Channel. Waduh, nah kalian bisa subscribe ya di bawah. Itu menceritakan tentang apa aja? Nah, iya sih, karena kebetulan saya ini penggiat seni, lestari seni budaya, sejarah-sejarah
total di Kecamatan Tapos ini. Biasanya saya di situ menggali giat-giat sosial yang ada di kecamatan ini. Yang ada di kecamatan. Oke, selain YouTube ada Instagram mungkin? Ada. Apa Instagramnya? Samsudin Aloy. Samsudin Oh, Aloy. Samsudin Aloy. Jadi kalian juga bisa follow Instagramnya, bisa subscribe YouTube-nya juga. Oke, hatur nuhun Pak RW. Terima kasih, Iya. Pak. Nah, next sessionnya kita bakalan ketemu sama Po Pipit ya, karena dari tadi dia ngelamun terus ya. Kita pengen lihat sebenarnya ada apa sih gitu yang di pikirannya Po Pipit. Apakah memang dia berat pundaknya seperti yang dialami oleh Santana, atau pusing memang karena gangguan yang ada di sini, atau murni karena Galau. ya. Oke. Hatur nuhun Pak RW. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Ayo kita samperin si Empok. Empok, Assalamualaikum. Oh, kalau ini mah bukan makhluk ya. ini mah bukan makhluk. Oke. Pok. Ini kan kita dari tadi udah ngobrol sama Pak RW di deket pohon gitu ya. Tapi kok kita perhatiin si Empok galau mulu gitu. Kenapa sih? Banyak pikiran. Berat ya bebannya ya? Pinjol. Biasa Mami, Eh, beban kehidupan. beban kehidupan. Oke. Cakep. Ayo. Tapi kita jadi pengen ngecek ya beneran beban kehidupan atau beban Iya. yang lain ya. Kali ini Empok bakalan ngobrol sama Carol ya. Temennya yang julid kayak Empok. Julid banget. Iya, Bukan kayak lagi. Empok. Nah, Mulan mau Kak Furi masukin ke Ama. Ya, biar nanti Carol sama Mulan yang ngeliat apa sih sebenarnya yang terjadi sama Po Pipit. Roman-romannya aroma-aroma keluar air mata nih. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak, kita Oh, lagi enggak ya? ngobrolin yang happy-happy. Oh, happy aja ya, jangan Happy-happy. happy. Enggak, Iya. biar Iya, Empok bagus. happy. Masalahnya Oke. gue udah merengut nih. Gue ngaca dulu dikit biar cantik. Ya. Carol. Gak jadi nikah, gak jadi nikah. Hah? Apa-apa? Enggak jadi nikah. Nggak jadi nikah katanya Mami. Terus kalau kata Mulan, jadi nikah nggak? Kelihatan nggak roman-romannya ada Mami Furi di pernikahannya Pok Pipit? Nggak ada, karena ketahuan dimanfaatin Po Pipitnya. Ya Allah. Terus gimana dong, kan aku udah nyumbang buat catering. Oh, Diambil lagi dong Mami. diambil lagi aja sumbangannya. Diambil lagi aja. Sumbangannya diambil aja ya. Jangan Mami. Masa iya batal nikahnya? Lihat aja nanti. Bakalan jadi Kan apa dikit nggak? lagi. Enggak, Tanggal sedikit lagi. berapa hari lagi? Sebulan lagi nyak? Jadi enggak. Kasian ya Carol. Dulu dia manfaatnya laki mulu hidupnya. Iya. Ayo. Emang Mami gitu? seriusan Mami. Mami serius. Ini gue emang- lagi kagak mau nangis nih. Emang Empok dimanfaatin mulu hidupnya? Iya, kalau nggak dimanfaatin dikelasin sama laki, Diapain? dibentak-bentak. Iya. Itu sayang banget hidupnya. Kenapa sih mau dibentak-bentak? Kagak Cinta tuh, nggak cinta padahal nangis. Kasian ya Po Pipit Mami. Jadi dia nggak bakalan nikah nih? Dimanfaatin terus. Iya, Jangan suka bayar-bayarin. Lu nggak bakalan nikahin, lu cuman bayar-bayarin doang. Kasian. Kagak bakalan nikah. Bener. Kemarin kan cowoknya jalan sama cewek gitu. Ih, kamu di mall di PIM, kamu nggak tahu sih. Ker, beneran di PIM? Emang dia tahu PIM? Tuh, aku tadi lihat ada PIM gitu. Ceweknya cakep nggak? kabar lu mah seriusan dong. Di bunda lagi. Mami nggak mau suruh Pak Pipit udahan. Ya Mami kan nggak berani, Kan namanya teman Mami kasian. Iya ini kalau temen, Mami. tapi kan kalau cinta dia harus nyuksruk duluan ya Pok ya. Cintanya buta. Cintanya Cek makanya buta. handphonenya. Jangan diem-diem baik. Terus ini cincin apa? Cincin kawin? Iya sama sama dia. Oh ini udah ada cincin pernikahannya. Kalau Po Pipit diselingkuhin gimana? Udahan. Udahan. Oh? Lu mah, aduh, gue kagak mau nangis nih, sumpah Nanti nih. ketahuannya 3 hari sebelum nikah. Ketahuannya 3 hari sebelum nikah Pok. Dihitung dari Ya sekarang. Allah, kemarin udah ketahuan sebelum ini pagi udah ketahuan beneran ya. Jadi sebenarnya jadi nikah apa kagak nih? Nanti percuma. Iya. Udah undang-undang orang. Keluarganya juga enggak. Enggak. Ada yang nggak tahu ya? Apa?
keluarganya dari cowok ada yang nggak ngerestuin. Siapa? Tebak siapa? Siapa? Ibunya juga sebenarnya nggak mau. Sebenarnya. Tapi kan ibunya tinggal Tapi kan tinggal di rumah gua. Ya, karena butuh. Mau nggak mau. Iya. Iya. Aduh. Kasihan ini. Terus gimana nih, Po? Gue harus ngucapin selamat apa? Ntar dulu Mami. Heeh. Kan waktu itu juga pernah diramal ya sebelum Iya. ketahuan. Iya, udah pernah diramal Iya. sebelum ketahuan pas syuting sama kita juga. Iya, paginya ketahuan. Paginya ketahuan. Ya, nanti juga 3 hari sebelum nikah akan ketahuan. Tuh, nanti 3 hari sebelum nikah bakalan ketahuan. Ngapain dia? Lihat aja nanti sama. Po akan lebih sakit hati. Ya, Po bakalan lebih sakit hati katanya. Po nggak mau lepas dari dia. Bingung. Kenapa cinta? Maksud gini, gimana ya? Gue jadi bingung, aduh gue ngomong nangis, nyata. Iya kan, kamu udah nolong mamanya, udah banyak Iya. berkorban, duit udah habis di dompet. Masih ada duit gue. Ini masih ada, tetap aja keluarganya lagi gitu kan. Kalau mau pulang beli ini, beli Kasihan itu buat anaknya Po mamanya. Pipit nanti. Kan Po udah bilang jadi single parent buat berjuang buat anak-anak. Iya, Kenapa jadi buat pacar Po? nggak ada. Buat dia mah, nggak ada. Bohong, nggak ada. Iya, Mami. Masa kemarin itu tuh bolu atau apa sih? Bawa ke rumah nih, mami makan Sekarang katanya gitu. tanya ada sisa berapa di dompetnya. Nggak tahu, cek aja yuk. Nggak ada duit. Enggak ada tuh Mami. Lu jangan itu, gue pengen nggak mau nangis sebenarnya. Iya, sabar ya Po Jangan ya. nangis dulu. Sabar ya. Di sini cek ke HP-nya. Sabar ya. Cek HP lagi, Mami. Po harus cek HP. Dia masih chattingan. Oh enggak, ceweknya cantik, Tapi putih. gua sadap WA-nya udah ketahuan. Jadi kagak bisa sadap WA-nya lagi. Berarti ada nomor baru. Gagal deh. Kagak dihapus sama dia. Mungkin nanti Po Pipit harus ikutin jalan Jalan apa? kalau pacarnya keluar. Udah ikutan selingkuh aja. Jangan lu pikirin dulu deh ya. Pikirin dulu baik-baik. Udah besok lagi. Udah bener apa enggak? Pagi-pagi bangun. Masa aku Si Mulan dibilang mah nggak pernah bohong dia mah. 3 hari ketahuannya naon atuh. Iyan lihat nanti sama Po Pipit. Kan Mulan udah ngasih tahu. Dari apa segi naon? Belajar nyadap HP dari istrinya Bang Wahyu. Po Pipit Tahu nggak Bang Wahyu? Tahu. Sampai Itu dia udah gua sadar. kemana-mana tahu bininya. nanti Udah Po disadap. Pipit ikutin aja kalau dia lagi keluar. Pasang GPS. Bisa Jadi nggak? kelihatan lagi di Furi Harun apalagi di cewek lain. Itu nikah pakai duit siapa? Gua. Belum makan nih wanita. Gua. Enggak, tapi cincinnya dia ini. Ya ini cincin KW. Tar dulu. Tar dulu nih gua tanya. Ini cincin dari dia. Duitnya dari lu kan? Enggak separuh dia suara gua. Ngomong Kan ya. kata Wulan juga tadi bilang uangnya udah bukan pasti buat dia. Iya kan. Setiap gajian Sabar ya, Po. udah ditanya Pokoknya nanti kalau lagi keluar ikutin. Dia mah keras kepala dia. Dia udah dibutain sama cinta, Karen. Ntar dulu Mami. Oh. Kasian ya. Kasihan, Po. Tapi juga kalian, aduh cowok gue sama cewek lain. Gitu lagi. Terus nanti kalau nikahnya cuma 3 bulan gimana? Dikit banget. Iya, Gue gue bisa mau gak nangis sih Pak? sumpah ini mah. Pernikahannya cuma 3 bulan, Po. Iya, sama mantan aja sakit kan. Ntar malu sama anak. Cuma Terus 3 gimana? bulan doang kasian ya nanti. Mana ya? Jangan dilihat gelondongnya. Kagak, gua kagak ngeliat anunya. Iya Oh, lu ngeliat gantengnya. Anunya datang. Berondong. 3 bulan. 3 bulan doang, Po. Si Tapi Mulan tuh habis nggak pernah uang bohong. banyak terus sakit hati. Jangan nangis, jangan nangis. Ntar lu kalau duitnya udah, ntar kalau duit lu habis, lu jangan nangis-nangis ke gua ya.
3 bulan. Nanti juga bangun pagi lihat HP-nya Ayang morning gitu. Udah gitu cuma 3 bulan doang. Aduh. Sekarang gini mami ya, gue kalau misalnya mau udahan gimana caranya bang? Kayak iyalah orang udah di rumah. Iya bener tuh dia kata. Mau ngusir nggak tega kan? Iya lu kata benar banget. Terus juga apa-apa makan dari gue Terus lagi, gue lagi. terus dia lebih baik sakit hati daripada nggak sayang sama diri sendiri ya. Terus kagak lagi baru nyesel. Iya. Gue mau nangis ini mami. Gak apa-apa, nangis aja. Kan lu udah Kok sering Pipit nangis di kenapa nggak episode. sayang sama diri sendiri? Tuh. Itu mami ya jeleknya gue ya. Emang nggak bisa dirubah ya? Nggak tega gue. Kalau cowoknya tega sama Pop Pipit, masa Pop Pipit nggak tega sama Nih. cowoknya? Karena gue ngelihatnya gini ya, Ulan. Dari waktu gue kecelakaan itu tuh kan dia yang ngurusin gue tuh. Terus dia yang nganterin gue selama 6 bulan. Aduh mulai menangis lah diri gue nanti. Dia yang nganterin gue syuting apa, kalau nggak ada dia tuh gue kagak punya duit. Baru katanya gue nggak bisa kerja. Jadi dia yang nganterin gue berangkat pagi, pulang pagi, terus jemput gue lagi pagi ke pulang pagi. Emang sih selama anuan tuh ya pacaran nih, maksudnya ini sama-sama emang ada aja sih anuannya. Apa nih? Tahu? Ya masalah maksudnya dia ketahuan dia WA sama cewek misalnya waktu itu baru-barunya sebelum gue kecelakaan. Iya sebelum gue kecelakaan. Terus pas udah kecelakaan juga WhatsApp. Pas Tapi udah- masih lu maafin juga. Coba teman-teman kalau ada orang yang udah ngebohongin terus ngebohongin lagi udah 2 kali masih mau dimaafin. Pipit Habis kan mau nggak percaya sama kelihatan. Wulan ya. bukan nggak percaya Lan, bukan maksudnya gimana ya mami ya, gue kalau udah dilihat dia depan mata gue baru udah tuh Mi. Kalau mah gue belum lihat dia. Makanya udah lihat. ikutin kalau dia lagi keluar, makan enak kalau dia berdua. Pulang kerja sama orang, kagak tahu dia. Terus dia dapat ceweknya yang umurnya masih 19, 20. Semua suka makan bareng gitu mami. Di mana? Di restoran kadang sholat. Enggak deh, nggak boleh disebut. Ya mama sebutin aja biar gue ceritain. Kapan? Makanya ikutin kalau dia lagi keluar. Ngikutin lu gue aja bingung. Naik naon. Jadi tuh apa sih? Gue tuh orangnya gitu mami, kalau dia tuh udah baik sama gue ya udah sama aku tuh dia udah baik, dia udah ini kagak bisa gitu Mi gitu. Ya udah Emang berarti sih kadang-kadang suka ya berantem kayak kemarin tuh dia tahu gue nyadap WA-nya dia mami. Akhirnya aku bilang gini, kenapa kamu berarti kamu nggak percaya? Bukannya nggak percaya, buktinya aja kamu masih chatan sama cewek lain. Waktu aku sama si Mami Furi, lu ketahuan sama paginya. Jangan bawa-bawa Mami Furi, ntar gue dimusuhin. Nanti malah nggak boleh Gak boleh kerja sama Mami Furi, nanti setiap pulang kerjaan dari Maksudnya Mami aku Furi jelasin berantem. ke Mami. Oh ya. Jelasin ke Mami, terus aku bilang gini waktu itu ketahuan udah gue sadap WA-nya, kan dia tahu nih sadap WA-nya. Kenapa nggak percaya? Iya pengen tahu aja, cuman pengen tahu doang, tapi ternyata kamu masih cewek kan. Sementara lu marah berantem sama gue, lu chat mantan ya, mami. apa? Chatan mantan gua, mantan lu chat terus lu mau ini yang kemarin itu loh Mami. Itu aku diem kan, agak marah kan, kata aku gitu. Terus lu sama anak ini marah enggak kan, terus kamu ke Banten, aku di sini, kamu ke Banten, aku masih disadap WA-nya tuh Mami. Aku chatan sama orang sono, tetangga kamu sama cewek, aku marah enggak kan? Berarti belum. Kan aku bilang dia lebih sayang sama orang lain sama diri sendiri mami. Kalau gitu Mbak Pipit nggak akan bahagia, terima aja. Terima aja.
Ya, Jangan ngeluh kapan bahagia. mending dipikirin dulu pernikahan yang kedua itu harus lebih bahagia daripada pernikahan yang gagal yang pertama. Bulan nggak bohong kok. Kalau cuma 3 bulan gimana? Kalau Po Pipit begitu terus jangan bilang-bilang ke Mami pengen bahagia. Orang Po Pipit nggak sayang sama diri sendiri. Tuh. Gimana? Nangis lagi tuh di bantal. Kalau baik nggak mungkin chatan sama orang. Lihat WA-nya aja nggak boleh. Tapi dia bilang sih memang katanya kan mau berubah. Kalau Kera percaya nggak dia mau berubah? Jadi boneka kayak Jadi Bulan. Power Rangers buat deketin cewek-cewek. Kalau Mulan percaya nggak? Paling nanti cowoknya jadi boneka kayak Bulan. Cowoknya jadi boneka aja kalau ngebohong mulu. Bisa. Bisa. Mau jadi boneka? Hah? Kecil banget. Kasian ya. Oh gitu sih ya, Pikirin Mami. dulu ya. Aduh. Kan ini ada hikmahnya, Empo hari ini ikut dimensi lain. Mungkin ada hal-hal yang harus diketahui. Tapi sekali lagi teman-teman semuanya kita serahkan sama Empo. Karena Empo memiliki hak untuk bahagia, memiliki hak untuk terjatuh juga. Ya, kalau pengennya seperti itu ya kita juga nggak bisa paksa. Ya, Pokoknya nanti kalau keluar ikutin. kalau keluar ikutin tuh Po. Itu pesan dari Mulan. Kalau pesan dari Carol, Iya, jangan biarin aja gitu. Cari tahu makanya jadi manusia tuh. Jangan modal cinta doang. enggak. Ya udah. Oke, teman-teman, kita biarin Po Pipit termenung. Mulan, silahkan balik lagi ke bonekanya. Carol juga. Ya, Iya, Mpok. Coba dia tanya lagi di mana. Dia lagi sama orang sekarang. Lagi sama orang sekarang. ya. Udah, Carol keluar dulu. Jangan dulu ini, Carol. Kayaknya mending dicek sekarang. Mending dicek sekarang. Kalau dia udah bilang Oke, kayak teman-teman gitu, percaya nggak? Mendingan dicek, percaya sama omongan Video Po call Pipit, sekarang. atau mendingan percaya sama omongannya lagi di Mulan rumah atau syuting. kami ya? Video call dulu. Bohong, yakin dia tuh. Cepetan. Coba sob. Video call. syuting. Iya kan syuting juga kalau dia belum tag pasti bisa diangkat. Iya kan? Iya, dia lagi syuting sama Ini emang kompor ya teman-teman. syuting. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang terjadi kepada Mpok Neni akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan apa yang akan terjadi dengan kisah percintaannya Po Pipit, cuman Po Pipit yang tahu. Tapi kalian bisa nebak-nebak ya. Mau nangis. Bakalan nikah apa bakalan udahan? Komen di bawah. Komen di bawah. Apakah Kalau kalian nikah cuma 3 percaya bulan 3 bulan atau 3 hari sebelum nikah bakalan ketahuan? Ketik di kolom komentar yang tebakannya dan jawabannya benar. Nanti kita bakalan kasih hadiah. Yeay. Oke, bye bye. See you on the next episode. Ya nggak mau nangis.